Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul sebagai guru kelas di MI Nahdlatul Nasyidin 3 Balai Sanggar Pegandanan Pamekasan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025 di LV3 Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 18701325217. Pada hari ini Rabu 01 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 dengan tema gotong royong di lingkungan sekitar dengan nomor peserta ujian 572091009844 menggunakan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saat ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, sukses, Allahu Akbar, yes! Semangat ya? Sebelum pembelajaran dimulai, untuk lebih barokahnya belajar, mari kita bersama-sama membaca doa dan Pancasila. Dan untuk memimpin doa, ketua kelas maju ke depan. Berdoa dimulai. Wabil Islami dinah Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah rabbi sidni ilman nafi'an warzuqni fahman rabbi sabri sadari wa sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, ada yang tidak masuk? Siapa? Ada surat izinnya? Ada. Namun sebelumnya di absen, Bapak akan memeriksa baju yang tidak ada di dalam celana atau di dalam rok. Masuk semua? Terima kasih. Dan selanjutnya, kalau ada sampah
tolong ambil ayo, Saku semangat. Terima kasih. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen ya. Mengabsen yang ada yang tidak masuk ya. Karena apa? Karena sakit. Diana Alpin Bahmi masuk sakit ya? Ada suruhnya? Jadi yang tidak masuk cuma satu ya? Cuma satu karena apa? Karena sakit. Doakan semoga sakitnya cepat sembuh. Dan seterusnya Muhammad Akbar, Muhammad Paris, Mamlu'atul Aulia, Mikaila, Ahmad Hoiri, Debbie, Komaria, Muhammad Kansul Fikri, Dela. Selanjutnya Bapak akan bertanya, ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Apa? Apa? Tentang kebersihan lingkungan. Karena apa harus bersih lingkungan? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita sampean bersih, maka apa? Nyaman, sehat dan seterusnya. Itu kalau bersih. Bersih pakaian itu perlu ya. Bersih lingkungan, bersih halaman. Itu kebersihan. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ya anak-anak, itu tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Satu, memahami pentingnya gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan bersih. Yang kedua, tujuannya menyelesaikan masalah kebersihan atau kepedulian lingkungan sekitar melalui kegiatan gotong royong. Tujuan yang ketiga adalah mempraktikkan sikap saling membantu dan menghargai pendapat. Sekarang pengertian gotong royong. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama secara sukarela antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Itu apa? Pengertian gotong royong, kegiatan bekerja bersama, kegiatan bekerja bersama secara sukarela, artinya tanpa bayaran, ya, tanpa paksaan, itu sukarela antara dua orang atau lebih untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi. Itu hasil gotong royong itu untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dalam gotong royong, setiap orang saling membantu dan berbagi tugas.
sesuai kemampuan tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Itu yang di dalam gotong royong. Setiap orang saling membantu, berbagi tugas. Apa yang ditugas bantu. Kalau yang si A pekerjaannya berat harus dibantu sesuai dengan kemampuannya. Tanpa apa? Tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Itu pengertian gotong royong. Selanjutnya, ciri-ciri pokok gotong royong. Ciri-ciri pokok gotong royong. Apa ciri-cirinya? Adalah kerjasama, sukarela. Kerjasama, sukarela dilakukan atas kesadaran, bukan paksaan. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya gotong royong. Untuk apa? Untuk bekerja bersama sukarela. Sukarela, bukan paksaan, ya. Bukan paksaan, dilakukan atas kesadaran, bukan apa? Bukan paksaan. Seterusnya, yang kedua, ciri-ciri pokok gotong royong adalah kepentingan bersama, hasilnya dinikmati seluruh anggota kelompok atau masyarakat. Itu hasilnya. Hasilnya adalah dinikmati seluruh anggota, dinikmati anggota kelompok atau masyarakat. Itu cirinya. Masyarakat kompak, melakukan gotong royong itu kompak. Ya. Ciri-ciri pokok gotong royong yang ketiga, saling membantu. Setiap orang memberi kontribusian sesuai kemampuan atau tenaga, pikiran, waktu. Itu ciri-ciri pokok gotong royong yang ketiga, saling membantu. Saling membantu. Setiap orang memberi kontribusian sesuai kemampuan. Bisa tenaga, maka membantu dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, maka dengan pikiran. Tepuk semangat. Semangat ya. Sekarang Bapak akan melanjutkan cerita sedikit. Ya, sebelum melanjutkan video, Bapak akan menceritakan sedikit. Apa ceritanya? Tadi pagi ada tanah longsor. Tadi pagi ada tanah longsor ke jalan. Maka tanya itu banyak menumpuk di jalan. Saya pikir bagaimana untuk untuk mengerjakan secepatnya. Bagaimana caranya? Saya pikir melaporkan ke kepala desa untuk gotong royong ada tanah longsor ke jalan. Dengan kepala desa diberi arahan kepada masyarakat itu untuk melakukan tanah yang longsor. Itu ceritanya. Baik, sekarang untuk video. Ayo saksikan bersama-sama. Dengarkan.
untuk mengambil hasil di video ya. Baik, langsung lanjut ke video yang kedua. Bluetooth dihidupkan, sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Kan kalian sudah menonton video. Apa yang dirasakan kalian kalau di rumah kotor? Apa yang kita lakukan? Tunjuk tangan. Apa yang tahu? Ya, jawab. Tidak nyaman karena pemandangan jadi tidak enak dilihat. Kurang betah berada di sekolah karena suasana kotor dan bau. Kecewa karena menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Tergugah untuk segera membersihkan agar sekolah kembali bersih dan nyaman. Oh ya, jawabannya benar ya. Sekarang Bapak akan memberi tugas kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 4.
Dah buka. Ya sudah, buka. Mana? Kelompok 2. Kelompok 1. Apakah sudah selesai semua? Ya. Lanjutkan semua kelompok. Perwakilan semua kelompok bersatu. Yuk kelompok 2 ke depan. Kelompok 3. Dipersilahkan untuk membaca kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mila. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi. Berikut beberapa cara mengatasi lingkungan yang kotor. 1. Melakukan kerja bakti atau gotong royong. Kerja bersama-sama membersihkan selokan, jalan, halaman, dan tempat umum. 2. Menyediakan tempat sampah yang memadai, pisahkan sampah organik dan anorganik agar lebih mudah dikelola. 3. Membuang sampah kalian pernah membiasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan. 4. Mengadakan program kebersihan rutin seperti jadwal tiga kebersihan lomba, kebersihan antar RT atau kampanye lingkungan. 5. Melakukan daur ulang sampah plastik, kertas, dan botol bisa dimanfaatkan kembali menjadi barang berguna. 6. Menanam pohon dan tanaman hijau selain membuang lingkungan asli tanah dan juga membantu mengurangi polusi. 7. Memberikan penyuluhan atau edukasi agar masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. 8. Membuat aturan atau kesepakatan bersama, misalnya jaringan bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Ya cukup. Sudah bagus. Tepuk tangan anak-anak. Dibaca. Perkenalkan, nama saya Debbie Febriana. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama secara sukarela antara anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam gotong royong, setiap orang berperan aktif sesuai kemampuan. Masing-masing kata mengharapkan imbalan. Sikap ini mencerminkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial dan kehidupan bermasyarakat. Ya cukup.
Bagus untuk tepuk tangan anak-anak. Ayo dilanjutkan kelompok 3. Dibaca. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawid Rahman. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. Berikut berapa manfaat gotong royong di lingkungan sekitar. 1. Mempererat hubungan sosial warga menjadi lebih akrab, rukun, dan saling mengenal karena sering bekerja sama. 2. Meningkatkan rasa persatuan dan kebersamaan. Semua orang merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. 3. Meringankan pekerjaan berat menjadi lebih mudah dan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. 4. Menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. Gotong royong membersihkan jalan, selokan atau fasilitas umum membuat lingkungan lebih indah dan sehat. 5. Mengurangi biaya dan tenaga karena dikerjakan bersama. Tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membayar pekerja. 6. Membangun solidaritas dan kepedulian. Warga belajar peduli terhadap kebutuhan bersama, tidak hanya mementingkan diri sendiri. 7. Menjadi contoh pendidikan karakter. Anak-anak akan terbiasa belajar kerjasama, tanggung jawab, dan kepedulian sejak dini. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4 dibaca. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi. Ciri-ciri pokok gotong royong. Kerjasama, sukarela dilakukan atas kesadaran bukan paksaan. Kepentingan bersama, hasilnya dinikmati seluruh anggota kelompok atau masyarakat. Saling membantu, setiap orang memberi kontribusi sesuai kemampuan, tenaga, pikiran, waktu. Tepuk tangan. Ya sudah, kembali ke tempat. Jadi kesimpulan yang tadi adalah gotong royong merupakan bentuk kerjasama dan kepedulian bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan gotong royong, rasa persatuan, kekompakan, dan tanggung jawab sosial dapat terjalin dengan baik. Salah satu wujud nyata gotong royong adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Lingkungan yang bersih akan menciptakan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan perlu terus dibudayakan agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan harmonis bagi semua. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Baik, sebelum pelajaran ditutup, berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Takwa saya Allah, saya dirhamni bihusni khatimati bifilli wali walidayya walhamhuma kama bayani saghira
Subhanakallahumma Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.